Ada doa kita mungkin sudah hafal ketika bulan Sya'ban dan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, mereka ucapkan wa ballighna Ramadan, wa balaghana Allah Ramadan. Itu 6 bulan berikutnya sampai 6 bulan ke depan, ya. Ya, apa artinya? Ya, artinya sepanjang tahun, setahun penuh, doa-doa mereka itu berorientasi kepada Ramadan, baik pasca Ramadannya maupun pra Ramadan tahun yang akan datang. Jadi itu yang selalu mereka baca. Di samping tentu banyak doa-doa yang lain, ya. Tetapi doa-doa seperti doa ini itu tidak lupa mereka panjatkan. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah di bulan Ramadan. Oke, makasih. Jazakallahu khair. Masyaallah. Ya. Ya. Nah, jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan itu adalah titik sentral kehidupan umat Islam. Titik orientasi kehidupan kaum muslimin itu pada Ramadan. Ya, jadi bukan pada awal tahun misalnya Januari atau Muharram, bukan. Tapi hitungan tahun itu fokusnya, sentralnya itu adalah Ramadan. Sehingga berakhir Ramadan, 6 bulan doanya semoga amal ibadah selama Ramadan diterima oleh Allah. Kemudian setelah itu 6 bulan berikutnya berharap semoga Allah mempertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Jadi Ramadan itu begitu penting, begitu vital dalam kalender kehidupan umat Islam. Ya. Makanya dalam hadis juga Rasulullah menyebutkan as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtanabal kabair. Salat yang 5 waktu, ya, kita salat maghrib, nanti isya, subuh, ya, salat 5 waktu, jadi dari maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur dan asar. Kemudian wal jum'ah ila jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang akan datang. Ya. Hari ini kita berada di hari Jumat sampai Jumat yang akan datang. Kemudian dari Ramadan yang lalu 1445 sampai 1446 itu jeda di antara kedua tonggak waktu itu, ya, baik di antara sholat, di antara 2 Jumat, di antara 2 Ramadan, itu mukaffiratun. Itu semua adalah penebus dosa. Artinya kalau kita, ya, hari ini hari Jumat, ya, berakhir Jumatnya, kemudian sampai Jumat yang akan datang insyaallah, ya, itu kalau kita berjumpa dengan Jumat yang akan datang, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kecuali majtanabal kabair. Kecuali kalau orang itu melakukan dosa-dosa besar, maka dia tidak terampuni. Tidak otomatis terampuni. Kalau dosa-dosa kecil, ya, itu akan terampuni. Jadi kalau orang sholat Jumat hari ini, Jumat depan dia sholat lagi, maka dosa-dosa di antara 2 Jumat diampuni. Demikian pula yang sholat 5 waktu, sholat maghrib, kemudian sampai isya, maka dosa-dosa antara maghrib dan isya diampuni. Demikian pula isya sampai subuh, maka dosa-dosa di antara isya dan subuh itu diampuni secara otomatis. Tapi itu dosa-dosa kecil. Ya, karena Rasulullah mengecualikan, ya, kalau dosa-dosa besar tidak bisa otomatis terhapuskan di antara 2 amal soleh itu. Nah, demikian pula dengan Ramadan. Jadi kalau kita Ramadan berakhir, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah, insyaallah, mudah-mudahan dengan Ramadan tahun yang akan datang, maka insyaallah dosa-dosa kecil di antara 2 Ramadan itu akan terampuni. Ya, sepanjang kita menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar itu seperti syirik, ya, itu tak terampuni kecuali dimintakan taubatnya sepanjang masih sempat, ya. Malam yughargir. Jadi kalau orang syirik, dia mempersekutukan Allah, sepanjang sempat bertobat, belum ajalnya belum sampai, maka akan diampuni oleh Allah sepanjang tobatnya betul-betul. Ya, atau membunuh itu dosa besar, ya. Berzina itu dosa besar, ya. Demikian pula riba itu dosa besar. Ya, jadi itu semuanya perlu dimintakan ampunan secara khusus atas dosa-dosa itu. Sedangkan dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil mungkin kita tidak sengaja melakukan kelalaian, ya, ataupun hal-hal yang lainnya, itu insya Allah akan terhapuskan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi
sekali lagi Ramadan itu adalah titik sentral bagi kaum muslimin. Dan hendaknya kita memang menjadikan Ramadan itu sebagai orientasi kehidupan kita sepanjang setahun. Ya. Dalam setahun itu titik orientasi kita itu titik balik atau titik tolak dan titik baliknya. Turning point ya, itu Ramadan. Nah, mengapa Ramadan itu begitu penting? Ya. Ya. Itu disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah dan juga dalam Al-Quran. Ya. Ya, banyak mengapa Ramadan itu penting. Ya. Misalnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa sufidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Pintu-pintu neraka ditutup rapat. Kemudian para syaitan dibelenggu. Ya. Ya. Jadi apa maksudnya? Ya? Supaya kaum muslimin itu bisa mengoptimalkan Ramadannya, diciptakan prakondisi oleh Allah. Ya. Jadi Ramadan itu bulan ya, di mana Allah mendesain bulan ini setiap tahun sebagai sarana peningkatan kualitas setiap muslim, baik sebagai hamba Allah dalam kaitannya hubungan dia dengan Allah, hablum min Allah, maupun sebagai makhluk sosial atau hablum minan nas. Jadi Ramadan itu tak ubahnya seperti pelatihan kepemimpinan efektif atau pelatihan terpadu atau apapun namanya yang biasa diselenggarakan oleh mungkin perusahaan, organisasi ya, yang tujuannya meningkatkan kualitas umat Islam atau kualitas karyawan di suatu perusahaan ya. Bapak Ibu pasti ada yang bekerja di perusahaan atau di kantor-kantor, dan pasti di setiap perusahaan, apalagi perusahaan yang besar, yang bonafit, itu pasti ada mekanisme untuk peningkatan kualitas pegawai. Ya. Harus selalu ada pelatihan-pelatihan ya, yang rutin diselenggarakan. Dan pelatihan itu menjadi syarat bagi kenaikan pangkat atau untuk mendapatkan tunjangan jabatan yang lebih tinggi atau untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lain. Ya. Jadi itu ada didesain. Jadi setiap perusahaan termasuk di pemerintahan ya, itu juga ada pelatihan-pelatihan yang wajib diikuti setiap pegawai. Ya. Kalau yang PNS itu sebelum masuk PNS itu wajib ikut prajabatan misalnya. Ya. Kemudian kalau nanti di waktu sekian waktu berikutnya harus ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Apalagi kalau ingin menduduki jabatan tertentu, itu harus ada pelatihannya. Kalau tidak ikut, tidak akan bisa mendapatkan jabatan itu atau mendapatkan kenaikan pangkat. Nah, manusia saja itu mempunyai mekanisme untuk meningkatkan kualitas ya, individu atau pegawai-pegawai. Demikian pula Allah. Allah sengaja mendesain Ramadan sebagai bulan peningkatan kualitas umat Islam yang wajib diikuti umat Islam setiap tahun. Ya. Dan pelatihan ini sifatnya terpadu, terintegrasi, ya. Pelatihan yang sangat komprehensif selama sebulan penuh, siang dan malamnya. Ya. Dan Allah ingin agar pelatihan itu berjalan dengan efektif, maka kemudian disediakan prakondisi yang memungkinkan umat Islam itu menjalani Ramadan dengan optimal. Tadi diantaranya Allah akan buka pintu-pintu surga. Itu bermakna motivasi untuk berbuat kebaikan, beribadah di bulan Ramadan itu memang dimudahkan oleh Allah. Ya, jadi orang lebih bersemangat memang secara umumnya. Ya, kita juga perhatikan di setiap masjid-masjid kita juga, ya. Musola-musola itu selama Ramadan pasti terjadi kenaikan, terutama di awal-awal ya. Ya, terutama di awal-awal ya. Ya, kalau setelah pertengahan sampai ke ujung ya kita ya tahu sendiri gitu ya. Ya. Sudah ada kemajuan ya, ada kemajuan softnya ya. Yang awalnya penuh, softnya maju-maju ya. Yang awalnya di luar terus sudah masuk semua. Nah, jadi secara umum peluang untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan itu terbuka lebar. Kemudian peluang berbuat kemaksiatan atau kejahatan itu relatif mengecil juga, tertutup juga. Ya, walaupun tidak tertutup sama sekali. Ya. Paling tidak orang
Kalau bulan Ramadan itu mengurangi lah. Kalau ada yang mungkin biasa berbuat maksiat, Ramadan itu juga berkurang biasanya. Karena makna hadis tadi memang jelas ya. Pintu-pintu neraka itu ditutup. Artinya segala jalan yang akan menuju atau membawa orang ke neraka itu akan dipersulit atau ditutup oleh Allah. Kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Itu lebih jelas lagi itu. Syaitan yang memang tugasnya atau tupoksinya mengganggu manusia itu dibelenggu oleh Allah selama bulan Ramadan. Sehingga orang pun akan lebih mudah berbuat kebaikan dan agak lebih jarang atau berkurang dalam berbuat kemaksiatan. Nah, ini maksudnya adalah supaya kaum muslimin itu bisa menjalani Ramadan dengan maksimal. Dan kita juga perhatikan ya, semangat beribadah meningkat ya. Qiyamul Lail itu juga ramai ya. Salat tarawih, salat witir ya. Yang biasanya jarang itu selama Ramadan jadi sering Qiyamul Lail ya. Salat tarawih ya. Bahkan full ya. 30 hari atau 29 hari ikut salat tarawih dan juga puasa di siang harinya. Kemudian orang termotivasi untuk banyak tilawah Al-Quran. Kita pun juga merasakan ya, selama Ramadan kita umumnya lebih banyak baca Al-Quran dibanding di luar Ramadan. Kemudian kita bersedekah juga insya Allah juga lebih banyak. Karena Rasulullah mengatakan ya, Ramadan itu bulan sedekah juga. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Dan beliau menjadi lebih dermawan lagi selama bulan Ramadan. Ya. Jadi selama Ramadan lebih dermawan lagi. Ya. Kita pun mudah-mudahan juga seperti itu. Ya. Karena di situ terbuka banyak peluang, ya. Seperti membukakan puasa, ya. Itu pahalanya sangat besar. Ya. Ya kan? Ya, barang siapa membukakan puasa maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Ya. Jadi dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ya. Ya. Demikian pula yang lain-lainnya. Ya. Ya. Jadi secara umum amal ibadah selama Ramadan itu meningkat. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah Ramadan berakhir itu semua harus hilang? Ya. Tentu jawabannya tidak harusnya. Ya. Ya kan? Jadi Ramadan itu tadi melatih kita untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita. Dan tentunya kalau pelatihannya sudah selesai, bukan berarti apa yang sudah dilatih selama pelatihan itu ditinggalkan. Ya. Itu namanya ya Ramadan hanya untuk Ramadan saja. Syekh Yusuf Qaradawi menyebutkan ya, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba Allah yang menyembah Allah sepanjang waktu. Rabbani, ya. Jadi mencintai Allah, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, itu sepanjang waktu. Wala takunu ramadaniyin. Ya. Janganlah kalian menjadi hamba Ramadan yang hanya beribadah selama bulan Ramadan saja. Karena Allah yang kita sembah itu ada di semua bulan, di sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengingatkan kepada kita semua. Jangan kita menjadi hamba Ramadan. Bahwa Ramadan telah melatih kita dengan berbagai amaliyah ibadah, peningkatan yang signifikan ya, dalam berbagai aspeknya. Itu mestinya setelah Ramadan berakhir jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kalau ditinggalkan berarti pelatihannya gagal. Ya. Berarti kita hanya menyembah Allah di bulan Ramadan saja, atau bersungguh-sungguh beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Padahal maksud pelatihan ini adalah upaya dari Allah agar umat Islam itu mengalami peningkatan secara sistematis dari tahun ke tahun. Dari Ramadan ke Ramadan itu diharapkan terjadi peningkatan standar keimanan dan ketakwaan kita. Ramadan tahun lalu ya, mungkin kita sudah mengakhiri Ramadan itu 1444, kita kemudian berada di level tertentu ya. Ibadah kita ya sudah meningkat saat ini.
Nah, berjumpa dengan Ramadan 1445, dilatih lagi oleh Allah, mestinya level ibadah kita juga meningkat, keimanan kita juga meningkat. Dan itu diharapkan stabil atau konsisten hingga 11 bulan berikutnya, sampai kita berjumpa lagi dengan Ramadan, saat dimana kita meningkat lagi level keimanan dan ketakwaan kita, dilatih lagi di pelatihan Ramadan. Dan nanti 1446 Hijriah insyaallah, mudah-mudahan kita diberi umur panjang dan kesehatan. Kemudian Ramadan 1446 berakhir, kita naik ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya dan dipertahankan sampai Ramadan 1447, dan saat itu dilatih lagi oleh Allah, naik lagi dan terus demikian dari tahun ke tahun. Jadi itu konsepnya sebenarnya. Jadi Ramadan itu adalah pelatihan berjenjang, pelatihan yang kontinu sepanjang tahun. Yang diharapkan kita terus meningkat dari level yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke akhirnya. Jadi grafik keimanan dan ketakwaan kita itu terus naik. Seperti sabda Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa raji. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, berarti dia orang yang beruntung. Dan kita tentu berharap menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi al-muflihun, menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Tetapi barang siapa yang levelnya sama, wa man kana yaumuhu mithla amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, ibadahnya sama, ya. Ibadah kita pasca Ramadan ternyata sama dengan sebelum Ramadan yang lalu, ya. Qiyamul Lail masih malas seperti sebelum Ramadan, ya. Walaupun di Ramadannya meningkat, Qiyamul Lailnya rajin, ya. Setelah Ramadan berakhir, hilang kebiasaan itu, kembali ke level awal sebelum Ramadan. Maka itu kata Rasulullah, wa man kana yaumu mithla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, tidak ada peningkatan, maka itu termasuk orang yang khasir, ya. Termasuk orang yang rugi. Jadi sama saja, ya, dengan sebelumnya itu sudah termasuk rugi. Mengapa rugi? Ya, harusnya kan impas nih. Enggak. Dalam logika hadis Rasulullah ini, orang yang level keimanan, ketakwaan, ibadah, qiyamul lailnya, sedekahnya sama dengan sebelum-sebelumnya, itu termasuk orang yang rugi. Karena tidak ada peningkatan, sementara jatah usianya berkurang. Nah itu. Ya kan? Jadi kesempatannya semakin berkurang. Ya. Tapi level ibadahnya sama, maka itu orang yang merugi. Ya, yang beruntung tadi itu waktunya bertambah, umurnya bertambah, amalnya juga bertambah. Ya. Jadi kalau sama dengan sebelumnya itu sudah rugi. Ya. Dan yang paling celaka adalah yang terakhir, waman kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka itu termasuk orang yang terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi pilihannya hanya satu, yaitu menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan. Nah, itu konsepnya menurut ajaran agama kita. Jadi Ramadan itu tidak datang hanya untuk Ramadan saja. Ya, Ramadan hanya Ramadan, bukan. Tapi Ramadan untuk 11 bulan berikutnya. Ramadan adalah sarana untuk melatih kita, menaikkan level kita, sehingga 11 bulan berikutnya standar kita itu adalah standar Ramadan yang terakhir. Sampai berjumpa dengan Ramadan, dinaikkan lagi levelnya, dan itulah yang kita pertahankan 11 bulan berikutnya, dan demikian seterusnya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, apa saja hal-hal yang perlu kita lestarikan, ya, atau terus kita pertahankan selama atau pasca Ramadan hingga berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang, mudah-mudahan, ya. Ada banyak hal yang mudah-mudahan kita bisa membahas cukup banyak nanti. Pertama adalah bahwa selama Ramadan, ya, kita dilatih oleh Allah untuk memiliki perasaan diawasi oleh Allah atau muraqabatullah. Ya. Ya, jadi selama Ramadan kita berpuasa, dilarang makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya. Itu aturannya, dan insya Allah kita berusaha betul-betul menjaga itu. Ya. Walaupun tidak ada orang, kita tidak akan mau makan minum. Ya. Sembunyi-sembunyi di pojok
di tempat yang tidak ada orang, ya. Di masjid ada minuman, ya, sudah bubar orang, oh nih nggak ada orang minum, itu nggak ada, ya, karena orang berpuasa merasa diawasi oleh Allah, ya, walaupun sedikit aja kalau makan dengan sengaja itu batal, ya. Dan mereka, insya Allah kita semua tidak akan mau mengorbankan puasa kita. Mengapa demikian patuhnya kita, ya, walaupun tidak ada orang, tidak ada yang ngawasi, ya? Karena kita yakin Allah mengetahui, dan kita tidak akan mendustai diri kita sendiri, ya kan? Kita, oh, kalau nggak ada yang lain tahu, ya, tapi saya tahu saya batal, dan itu tidak akan kita lakukan, ya. Kita tidak akan mendustai diri kita sendiri, tidak akan, kita pasti akan berusaha menjaga tadi. Artinya apa? Artinya orang yang berpuasa itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau hal-hal yang halal saja itu dijaga selama Ramadan, kan sebenarnya makanan minuman itu bukan haram secara zatnya, ya. Di siang hari dia tetap makanan yang halal, ya. Apalagi kita keluar dari jalan-jalan bekerja yang halal. Itu secara esensi adalah makanan yang halal, tetapi ketika berpuasa itu diharamkan. Ini adalah pelatihan yang didesain oleh Allah agar umat Islam itu memiliki tadi perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar umat Islam itu memiliki tingkat kewaspadaan dan kepekaan yang tinggi untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama Ramadan itu dilatih, ya. Oh, ini nggak boleh. Kita sensitif. Oh, ini nggak boleh nih. Termasuk perbuatan yang membatalkan, ya, perbuatan, ya, segala hal yang membatalkan, ya, atau yang mengurangi pahala puasa, ya, itu kita jauhi, ya. Jadi itu sudah ditanamkan oleh puasa, ya. Nah, perasaan diawasi oleh Allah atau muraqabatullah ini hendaknya terus kita jaga dan pertahankan walaupun kita tidak lagi berpuasa, ya. Selama 11 bulan ke depan, ketika nanti kita ketemu hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita tidak akan menyentuh, tidak akan mendekati, gitu, ya. Perbuatan-perbuatan, ya, yang dilarang tidak akan kita dekati karena kita merasa Allah selalu mengawasi, ya. Allah selalu melihat kita, apapun tindak tanduk kita, tutur kata kita, ya, semuanya diawasi oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi orang berpuasa itu memiliki tingkat kesadaran akan pengawasan Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ini yang wajib kita pertahankan. Jadi bahwa kita selalu diawasi Allah kemanapun. Dan berada dalam pengawasan Allah ini sebenarnya sangat positif, ya, sangat baik dan menguntungkan kita. Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka kita pun akan merasa dekat pada Allah. Jadi ini yang kedua, bahwa dengan berpuasa tadi kita dilatih untuk dekat dengan Allah, bahwa Allah itu selalu bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Dan apa makna Allah bersama kita? Maka Allah tidak akan meninggalkan kita dalam kesulitan kita. Kalau kita menghadapi masalah, ada Allah bersama kita, tidak perlu risau, ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya. Ya. Dan orang beriman itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut, tidak memiliki rasa takut terhadap masa depan. Jadi khauf itu adalah perasaan takut akan sesuatu yang belum terjadi. Takut. Jadi khauf. Dan orang beriman tidak takut menghadapi masa depan apapun. Walaupun dunia berubah, ya, tantangan pekerjaan, tantangan hidup semakin susah, ya. Orang yang berada dalam pengawasan Allah akan merasa Allah selalu bersamanya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Walahum yahzanun. Dan juga orang beriman itu tidak akan sedih terhadap apa yang sudah berlalu, ya. Dia akan move on, ya, kalau bahasa orang remaja, move on. Kalau yang sudah lewat, ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Jangan terlalu sedih dengan apa yang hilang, apa yang sudah lewat, ya. Jadi orang beriman itu selalu bahagia, ya, mestinya, ya. Jadi selalu tenang, ya, karena Allah bersamanya, ya.
Tidak ada kondisi yang lebih baik selain ketika kita selalu merasa bersama dengan Allah. Ya. Kalau ada masalah, Allah ada bersama dengan kita. Ya. Inilah salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah ya, kepada seorang anak kecil ya. Kalau tidak salah Ibnu Mas'ud ya. Ketika beliau menasihati ya, ya gulam, wahai anak ya, wahai ihfazillah ya, yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi ini pesan aslinya, ini pesan ditujukan kepada anak-anak ya. Kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, kalau salah mohon dikoreksi nanti. Ihfazillah yahfazka, singkat saja hadisnya. Ini ada di hadis Arba'in ya, Arba'in An-Nawawiyah. Ya gulam ihfazillah, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kemudian dilanjutkan ihfazillah tajidhu tujahaka. Ya. Jagalah Allah maka Allah akan selalu bersama denganmu. Ya. Ya. Jadi kalau kita menjaga Allah ini maksudnya adalah menjaga syariat Allah, perintah-perintah Allah kita laksanakan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Itu makna menjaga Allah ya, menjaga agama Allah maksudnya. Ya, jadi kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi semua yang dilarangnya, yakinlah Allah akan melindungi kita. Allah akan menjaga kita sebagaimana kita menjaga agama Allah itu. Jadi ini sebenarnya sifatnya hukum sebab akibat ya. Jadi kalau kita menjaga aturan Allah dengan baik, dengan ketat, sungguh-sungguh, maka Allah pun akan menjaga kita, melindungi kita juga dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh perlindungan. Tapi kalau kita menjaga aturan Allah setengah-setengah, ya mungkin Allah juga akan menjaga kita setengah-setengah saja. Kalau ada masalah, ditolongnya setengah-setengah saja. Ya. Jadi ini tergantung hukum sebab akibat. Kalau kita menjaga dengan baik, Allah akan menjaga dengan lebih baik juga. Ya. Nah, jadi itu pelajaran yang diberikan oleh Ramadan, ya. Bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah, kemudian merasa dekat dengan Allah, sehingga kita tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi dan juga tidak risau dengan apa yang sudah berlalu. Kan itu yang membuat manusia stres, itu kan bayangan masa depan yang mungkin suram, berat, ya. Ataupun bayangan masa lalu yang terus menghantui, ya. Nah itu tidak ada mestinya bagi orang yang beriman, ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dengan apa yang akan terjadi atau yang belum terjadi, dan juga tidak sedih dengan apa yang sudah berlalu. Nah, kemudian puasa juga mengajarkan kita tentang kejujuran. Ya. Nah, sebenarnya tadi sudah hampir sama ya. Jadi kalau kita berpuasa, kita akan jujur kepada diri kita sendiri, ya. Bahwa kita puasa, kita tidak akan menodai itu. Ya. Kemudian kita juga akan jujur dengan orang lain. Ya. Nah, selanjutnya puasa juga mengajarkan kita akan makna kesabaran. Jadi kita akan lebih sabar dalam hidup, sebagaimana kita sabar menjalani puasa. Ya. Di siang hari ya, panas, terik, ya, lapar, dahaga, ya, berbagai macam godaan, ya, kita bisa sabar. Dan diharapkan setelah Ramadan kesabaran itu juga tetap kita pertahankan. Ya. Jadi kejujuran dan kesabaran. Ya. Nah, selanjutnya puasa juga akan mengajarkan kita tentang pentingnya untuk menjaga sholat berjamaah. Ya. Sebagaimana kita sholat berjamaah, ya, yang tadi meningkat selama Ramadan, itu harus kita pertahankan. Demikian pula dengan sholat-sholat sunat. Ya. Kita bisa qiyamul lail, sholat tarawih, ya, 11 rakaat. Ya. Itu mestinya tetap bisa kita pertahankan. Ya. Walaupun tidak berjamaah lagi dengan kaum muslimin yang lainnya, tapi kita bisa kerjakan salat qiyamul lail itu. Sebagaimana Rasulullah juga setiap malamnya itu qiyamul lail 11 rakaat di dalam ataupun di luar Ramadan sama. Jadi dalam Ramadan 11 rakaat, di luar Ramadan juga sama 11 rakaat. Ya. Nah, ini kalau bisa kita pertahankan.
Jadi qiyamul lail yang sudah kita tradisikan selama 30 hari atau 30 malam itu terlalu berharga kalau kita tinggalkan setelah Ramadannya berlalu. Itu mestinya tetap membekas dan tetap mewarnai kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Ya, jadi kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya untuk bisa qiyamul lail. Ya. Kalau tidak bisa di akhir waktu, karena yang paling utama adalah di akhir malam ya, di sepertiga malam terakhir. Kalau tidak bisa di sepertiga malam terakhir, di sepertiga malam yang pertama. Seperti kita puasa, bulan puasa itu kan kita qiyamul lailnya di sepertiga malam pertama. Ya kan, setelah sholat isya, sholat sunat, kemudian sholat tarawih. Jadi malam itu dibagi tiga, ya, dibagi tiga. Sepertiga yang pertama itu waktu yang utama, ya mungkin sekitar jam 8 sampai 11 kurang lebih ya. Itu waktu yang utama untuk qiyamul lail. Kemudian sepertiga malam kedua jam 11 sampai jam 2 itu adalah waktu yang lebih utama. Ya. Kemudian sepertiga malam terakhir dari jam 2 sampai subuh itu waktu yang paling utama, ya, paling afdal. Ya. Nah, kalaupun tidak bisa yang paling afdal, sekurang-kurangnya di awal malam itu kalau bisa kita pertahankan itu luar biasa. Insya Allah. Ya. Itu kalau diniatkan dan diberi taufik dan hidayah oleh Allah, itu insya Allah itu akan menjadi ibadah yang menyenangkan kalau sudah terbiasa. Jadi mengapa puasa itu 1 bulan? Karena menurut para psikolog, ya, para ahli kejiwaan, latihan untuk merubah kebiasaan itu paling tidak sekitar 20 sampai 30 hari. Kalau kita ingin merubah habit atau kebiasaan, itu harus dilatih selama paling tidak 20 sampai 30 hari. Dan Ramadan telah mengajarkan itu. Jadi selama 30 hari itu diharapkan habit baru terbentuk, yaitu habit atau kebiasaan untuk qiyamul lail. Dan alhamdulillah kita insya Allah sudah menjalaninya. Ya. Mudah-mudahan itu bisa kita pertahankan di 11 bulan ke depan. Ya, kita qiyamul lail. Kalau tidak di awal malam, boleh di tengahnya, apalagi kalau bisa di akhirnya. Itu kalau bisa kita pertahankan itu sangat luar biasa. Dan ulun mengajak diri ulun pribadi dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengistiqomahkan. Ya, kalaupun tidak banyak, ya maksudnya sudah banyak yang kita tingkatkan, sekurang-kurangnya kita bisa menandai Ramadan 1445 Hijriah ini dengan perubahan perilaku baru, sehingga kita menjadi manusia baru ya di pasca Ramadan ini. Apa ukurannya? Ya, ukurannya sekurang-kurangnya qiyamul lail kita meningkat. Ya. Yang idealnya tadi 11 ya. Kalaupun tidak bisa 11, 9. Ya, kalau tidak bisa 9, 7. Kalau tidak bisa 7, 5. Kalau nggak bisa 3, kalau nggak bisa 3. Kalau nggak bisa 1. Kalau nggak bisa juga kebangetan. Ya. Tapi sekurang-kurangnya 1. 1 itu maksudnya witir. Ya, kalaupun nggak melakukan sholat sunat 2 rakaat, ya witir saja. Tapi itu rasanya terlalu sepele, terlalu gampang ya. Harusnya bukan 1 tapi 11 ya. Itu kalau tidak bisa sekalian, mungkin pasca Isya kita cicil dulu 4 rakaat ya. Boleh 2-2 ya. Atau langsung 4 juga boleh. 4 rakaat dulu, nanti bangun malam. Atau 8 dulu, nanti witirnya di sepertiga malam terakhir ya. Atau berapapun sesuai dengan kita masing-masing ya. Nah, jadi itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa ulun sampaikan. Sudah masuk waktu Isya ya. Sebenarnya banyak sekali pelajaran dari Ramadan yang mestinya bisa terus kita pertahankan ya. Ini baru hal yang sifatnya hablum minallah, ibadah. Belum lagi hablum minannas, dan itu sangat banyak ya. Jadi kita diperintahkan selama Ramadan, kita diajarkan untuk meningkatkan kepedulian sosial ya, diperintahkan banyak bersedekah, dan itu mestinya juga kita pertahankan ya, di 11 bulan yang akan datang. Dan juga terakhir mungkin kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina itu juga jangan mengendor ya. Jadi Palestina, negeri para anbiya, masih berada dalam penderitaan dan suasana yang sangat-sangat sulit ya. Mereka bertahan di tengah keterbatasan ya.
di tengah ancaman Zionis Israel yang masih belum berhenti, mereka sangat menderita. Kita sebagai saudara harusnya tetap peduli dengan mereka. Jadi teruslah mendoakan kebebasan dan kemerdekaan bagi Palestina. Juga kirimkanlah bantuan-bantuan kita dari sini. Ya. Insya Allah itu akan sangat berarti bagi mereka. Ya. Dan sertakanlah mereka dalam doa-doa kita. Ya. Jadi jangan hanya kita fokus untuk di kawasan kita, di benua kita saja. Kita juga doakan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Ya, yang apalagi yang menderita seperti di Palestina, karena mereka adalah saudara kita semua. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ulun maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.